Nah, tetapi maksud saya begini, di dalam warung itu tuh tersedia banyak makanan macam-macam, terus kita tuh menjadi wes rong dino rak mangan kira-kira gitu ya. Lho iya jadi lapar mata, wes muter, aku senengane ngono. Muter balik-balik tekan oblok-oblok. Ngono. Karena saya seneng sayur-sayuran. Muter tapi seneng gitu. Kenapa seperti itu? Karena saya punya perut ini punya kapasitas. Saya tidak mungkin makan itu semua karena perut saya kecil dibandingkan perutnya Andre beda. Saya makan hampir jarang sekali makan nasi. Kalau kepengen nek ono sambal terasine baksa, iku mesti nganggo sego ora enak, gitu ya. Tapi jarang banget. Nah, saya punya kapasitas perut saya kecil. Oleh sebab itu, saya mesti harus memilih mana yang paling saya sukai yang akan menjadi penghuni perut saya. Betul? Saudara dan saya ini kita punya kapasitas, tetapi kita harus milih mana yang mau kita ambil untuk menjadi penghuni perut kita. Demikian juga kita di dalam kehidupan kita ada hal yang nanti akan kita terima, tapi saudara tidak punya kapasitas yang banyak. Ya, contoh begini, kamu maju coba. Ya kue, iya kamu. Ya, udah maju gitu. Sekarang kamu tak uncali iki kue cuman nangkap mbek tanganmu tok ora oleh dikenek no. Ya. Ayo, aduh males. Ayo, Bro. Ya. Dia cuma punya kapasitas berapa banyak yang dia pegang, berapa banyak itu? 5 gitu. Padahal saya punya 10, ya. Nah, coba dikumpul ke semua, ya. Kumpul ke semua. Ya. Nah, di dalam hidup ini kita cuma punya batasan saja, kita tidak bisa terima semuanya. Sudah. Oleh sebab itu saudara salah memilih, hidupmu akan tergantung dari apa yang kamu terima. Ini saya tulis ya. Di sini pertama Tuhan, gitu ya. Kamu pegang Tuhan, ya kamu akan mendapatkan Tuhan. Ya. Terus kemudian ini yang pertama, yang kedua uang. Yang kamu kejar uang, kamu akan mendapatkan uang itu. Tapi mungkin kamu akan kehilangan Tuhan. Paham ya? Jadi apa yang kamu terima itu tergantung dari apa yang kamu mau, saudara. Terus ini teman gitu, pokoknya konco gitu ya, teman. Terus pelayanan gitu ya, pelayanan. Wah pokoknya kita pelayanan terus pelayanan baik tidak? Baik. Tapi kalau kau pelayanan tanpa Tuhan, percuma. Betul tidak? Terus ini keluarga, apa yang saudara pilih? Ya, terus ini contohnya sakit hati. Wih, pokoknya terima sakit hati. Ya, nah, saudara terima ini, engkau akan mendapatkan ini. Dari 10 itu dia cuma terima 5. Adanya cuma terima 2 atau apa yang kau pilih? Kalau kau memilih sakit hati, kau akan mendapatkan sakit hati. Terus apa lagi nih? Kepahitan, kodoh sakit hati atau kepahitan. Goleknya gula bener manis. Ya tapi kalau saudara pilih ini ya saudara akan mendapatkan gampang tersinggung, gampang sakit hati, marah jadi gede-gede dong marah. Ya suami istri ngamuk tukaran. Wah apakah kalau kita marah itu membuat kita dekat dengan Tuhan? Wah ini membuat kita dekat dengan Tuhan ya tukaran dong betul. Begitu bertukaran kita nyembah Tuhan gitu bisa. Gitu. Wah tukaran ya. Apa meneh pas kowe wong lanang ya. Kowe lawan wedok bojomu. Jo meneh iki noven. Jo meneh kowe menang. Serius bejo kowe. Serius bejo kowe. Gitu. Tapi kalau kita lakukan ini marah, waduh, saudara akan kehilangan. Terus kemudian kepahitan, healing, jalan-jalan tok gitu ya. Ya, gadget gitu ya. Ini cuman yang ada dalam pikiran saya. Tapi kalau saudara pegang yang benar, misalnya saudara pegang ini Tuhan dan keluarga, akan mendapatkan semuanya. Paham?
seperti itu. Paham enggak? Kalau engkau menyimpan sakit hati terus-menerus, gampang tersinggung, ya engkau akan terima itu. Kenapa? Yang lainnya malah nggak bisa keterima. Kau buang karena engkau cuma menerima marah dan sakit hati. Ini yang kau pegang terus. Sehingga yang harusnya lebih esensi hilang. Nah, konyolnya kita lebih suka memilih yang tidak penting, kurang penting, tidak penting, dan tidak ada harganya. Itu yang kita pilih. Marah itu penting nggak sih? Penting nggak sih? Ini marah yang negatif maksud saya. Orang nggak pentingnya sama sekali. Itu karena bojomu dulu. Wes toh, juwedang meneh nek bojomu bojak tukaran menengae. Kaya orang lawan sparring ngono. Rasane iki gemes lho. Ayo. Oh. Kenapa kaya? Emang kenapa emang ngene? Engko ya. Enggak penting, itu enggak penting. Enggak penting, tapi ada yang lebih penting, yang jauh lebih penting. Bogowo, ini, ya. Kalau saudara pegang ini, Tuhan dan keluarga, ya gua akan dapatkan itu. Pelayanan boleh dong, pelayanan boleh. Tapi kalau kau dapatkan Tuhan, kau pegang Tuhan dan pelayanan, oke. Tapi kalau Tuhan kau singkirkan, kau pelayanan disambi sakit hati. Wah, mantap benar itu. Rantu apa? Betul? Memang pelayanan model apa? Orang asik. Tapi kalau kau mendapatkan Tuhan, atau yang kau pegang adalah Tuhan, kalau kau dapat ini, saudara, pelayananmu pasti akan diberkati. Kalau kau dapat ini, berkat jasmani jiwa itu akan tumbuh. Kita akan dicukupi kebutuhannya oleh Tuhan. Secara jiwa kita orang gampang loro hati, betul? Kenapa? Engkau pilih yang ini. Salah memilih, hancur hidup. Benar? Aku wis kroso, awak kurang kepenak kroso. Tapi salah memilih. Berarti tak kepenak mangan sing ora-ora. Kau milih yang benar, kau keluarnya pun juga benar. Input itu sama dengan outputnya. Inputmu masuk benar, outputnya juga akan benar. Dan semua membawa dampak pada sana. Kau memilih Tuhan, memilih keluarga, ini berdampak. Engkau memilih marah, ya, atau memilih kepahitan, ini juga akan berdampak. Betul? Ini gampang ngamukan kira-kira dicedai orang. Dicedai. Ya kan ngamukan malah disempatan kapan mati ya lu. Makanya hati-hati. Kepahitan kau simpan terus sampai bertahun-tahun kau simpan. Sing rugi sapa? Awake dhewe. Loro hati. Sing mbok lorone ati kene ana sing loro ati mbek aku tetep turu aku loro. Kowe mikire aku lha opo? Loro ati aku salahmu dhewe. Aku tetep turu. Betul tidak? Tapi kalau engkau pilih Tuhan, engkau dapatkan Tuhan, engkau dapatkan semua. Halo, setuju? Baca Matius 25. Ya. Matius 25 ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu baca ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ya, Matius 25 saya bacakan. Kasih ya nih ya. Saya apian. Bapak Ibu. Pada waktu itu hal
kerajaan surga seumpama apa? 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ini anggap pelita. Kalau mau tak jaluk Musa 5 atau iki tok siji. Coba mau ngepet tuh. Ini juga aku seneng dek dari gue seneng. Walaupun tak cak tukaran terus tapi ini juga ngewangi ya. Tapi tepuk tangan buat Ivana. Malah grogi ya Pak. Ya, artinya begini. Ya ini seumpama aja ya. Seumpama lilin itu pelita. Nah, pelita ini percayalah lilin ini lama-kelamaan nanti dia akan habis, betul? Ya, nah Alkitab berkata 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang membedakan apa? Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Orang-orang cadangan. Nah, ini di sisi yang lain, ya. Kalau kita ngomong tentang 5 gadis bodoh dan bijaksana, ya. Sama-sama menyambut kedatangan Tuhan. Yang 5 bawa pelita dan minyak. Yang 5 tidak bawa pelita, tidak bawa minyak, cuma membawa pelita. Saya yakin yang ini mesti mikir tekorak mungkin telat. Betul? Siapa yang mikir ternyata Tuan Raja itu datangnya tiba-tiba saja. Biasanya tak tahu telat. Tiba-tiba telat, nanti ini pelitanya makin lama makin entek. Ya, terus turu, yang ini masih ada pelitanya, tapi ada minyaknya sebagai cadangan. Nah, sebetulnya sama dengan hidup kita. Cadangan itu yang membuat pelita itu masih tetap hidup. Apa yang kau terima itu menjadi cadangan hidup. Kalau engkau tidak mempersiapkan hidupmu dengan yang ada, dengan yang baik, bukan kau persiapkan kau isi hidupmu dengan healing terus, kepahitan, marah, gadget dan lainnya, uang, sakit hati, teman, bahkan pelayanan. Kalau kau persiapkan hidupmu dengan yang bukan esensi, ada kalanya nanti semuanya itu akan habis. Dan konyolnya kita sudah mempersiapkan semuanya, kurang persiapan minyak. Ini yang bawa pelita sama minyak, beli duit lah. Duit, buktinya apa? Beli aja sana. Yuk, tuku yuk. Tuku minyak. Pas tuku minyak, tuannya datang. Kenapa orang pertama kali dia wis tuku sih, kayak kocok-kocok nih? Karena punya pelekan. Yang bertanggung jawab atas persediaan minyak itu bukan orang lain, tapi kita sendiri yang bertanggung jawab atas hidup kita, betul? Kau gak bisa bergantung kepada orang lain demi mensupport dirimu. Bahkan istrimu atau suamimu pun tidak bisa membantu. Efeknya apa? Kalau ini makin sedikit, makin kecil mati, pelayanan masih bisa tidak? Bisa. Tapi gregetil serang. Mojo Alkitab tetap mojo Alkitab lah? Tetap mojo. Kerinduannya itu mulai sirna. Kenapa? Karena persediaannya hampir habis. Paham maksudnya? Kenapa? Kita isi dengan sesuatu yang tidak esensi. Tapi kalau engkau
dapat kau pegang Tuhan. Kau menyediakan minyak yang ada. Beda. Mau coba kita kayak wow. Pelayananku kayak sungguh-sungguh orang asal pelayanan. Yang kita ini pelayanan. Lagunya cukup ya. Ya, cukup ya. Kayak kita nggak menghargai diri kita sendiri. Misal usah ngomong menghargai Tuhan, menghargai diri kita sendiri aja tidak. Kenapa? Yang kita pegang bukan yang esensi, sesuatu yang kurang penting yang kita pertahankan. Itu sama seperti kita tidak menyediakan minyak. Sopo sing ngerti Tuhan tekone kapan? Orang sing ngerti. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita, memulai datang, semua masuk kabeh. Kita bisa golek minyak. Pengenane golek pertalite karo solar wae angel kok. Ya toh, begitu kita membawa minyak karo tutup. Buka pintu, buka tuh. Sopo ta? Aku tidak mengenal engkau. Ngeri tak? Oleh sebab itu kita mesti pegang. Kalau engkau pegang yang benar, koi wakil. Ya, dan kita itu apa? Greedy. Ngerti greedy? Geras. Wah, kau terima kabeh sing cekel bukan yang esensi. Habis hidup kita. Benar? Ada kegairahan di dalam mencari Tuhan. Kalau kita pegang yang benar, gairah. Jadi kita main ngapain bergairah, bukan yang negatif. Kalau kita pegang Tuhan wes, yang negatif ini mesti mikir terus. Karena apa? Karena memang kita sudah tidak kuat. Kita pegangnya kuatnya cuma dua aja. Tangan kanan satu, tangan kiri satu. Sudah selesai toh. Apa mana? Gitu. Ora usah serakah. Wah, dicekeli kabeh. Wah, coba kali kabeh. Enggak bisa. Karena kita punya kapasitas kemampuan. Apa yang kita pegang, apa yang kita terima, itu yang akan menjadi diri kita. Ya, kalau saudara cari gula, udek karo teh, metune apa? Manis. Itu yang kau terima manis. Kalau kau gawe es jeruk ana kecute, yang kau minum ya es jeruk itu. Kalau kau minum Tuhan, kau makan Tuhan, kau nikmati Tuhan, yang keluar juga apa? Damai sejahtera, sukacita kerajaan Allah itu turun atas hidup kita. Kenapa sih kita jadi orang stres? Karena jangan-jangan yang kita kejar, yang kita pegang, hal yang salah. Betul? Kalau yang kita pegang, yang kita kejar, yang benar, kau akan mendapatkan. Betul? Semuanya seperti itu. Tinggal bagaimana pilihan kita. Ada loh orang-orang yang mikirnya pokoknya wah yang penting seneng, ya pokoknya happy. Kamu akan dapat happy secara dunia. Entah duitmu happy aja. Gak bisa. Amin, amin. Bisa dipahami? Ye, ngenteni sampai mati nih. Terima kasih Pak Petrus, silakan. Ya saya dulu pernah cerita itu bahwa hidup itu sebenarnya bukan pilihan. Tapi terus saya kilas balik, ya hidup itu memang pilihan. Ya. Tapi saya ngomong hidup itu bukan pilihan. Kalau kita benar-benar ngerti bahwa hidupmu dan hidupmu milik Yesus, itu sebenarnya hidup kita tidak ada pilihan. Pilihannya hanya ya aku melok Yesus tok, tidak ada yang lain, itu pilihannya.
Tapi sebenarnya bukan pilihan. Tapi kalau kita berjalan, kadang Yesus yang nanti lah itu hidup pilihan. Nah, sore hari ini kita berkali-kali dengar khotbah ini, benar enggak? Perumpamaan tentang kerajaan surga seperti gadis bodoh, gadis bijaksana. Ini pilihan. Kalau mau jadi bodoh silakan, mau jadi bijaksana silakan. Ini pilihan. Ini saya kalau merenungkan ya. Balik ya, ini gandengannya yang ini. Kalau saudara baca kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22, itu kitab yang menurut saya dahsyat banget saudara ya. Tapi itu malah pusing kepala. Tapi itu bakal terjadi. Dan di pasal pertama ayat 6 jelas dikatakan berbahagialah orang. Berbahagialah orang yang mau membaca kitab ini. Keren dong? Mau bahagia enggak? Mau bahagia enggak? Baca kitab Wahyu. Baca terus sampai nanti ending pasal 22 ayat 11 dikatakan itu ada pilihan lagi di sana. Sebenarnya ayat 10 itu malaikat ngomong, Yohanes ngomong ini kita dimeterai aja. Dimeterai itu artinya disegel supaya orang tidak bisa membaca, tidak mengerti begitu ya. Tapi malaikat ngomong jangan disegel, biar aja terbuka. Kenapa? Karena waktu Tuhan sudah dekat. Bayang loh, itu 2000 tahun yang lalu, tapi Tuhan sudah ngomong ini waktu sudah dekat. Ya karena ada ayat di Alkitab, kalau menurut Tuhan, waktu Tuhan 1000 tahunnya manusia itu 1 harinya Tuhan. 1 harinya Tuhan 1000 tahunnya manusia. Jadi kalau 2000 tahun yang lalu itu baru 2 hari di mata Tuhan. Jadi cepat banget 2 hari saya ini 1000 cepat tidak karuan. Benar? Minggu lalu minggu, terus minggu mana loh? Sebabnya benar? Cepat banget sudah. Saya tuh sampai ngomong Tuhan kok Jumatnya ya Tuhan. Tuhan. Minggu mana itu? Sesok Senin Desember jelas. Natalan ganti tahun. Cepat sekali waktu. Lah kita Wahyu itu jangan dimeterai karena waktunya sudah segera sampai. Ayat 11-nya mengatakan pilihan. Ya, pilihan. Yang jahat dia jahat. Biar yang cemar, biar cemar. Ini yang disampaikan Pak Budi tadi 10 itu kan pilihan juga saudara, benar. Dan memilih yang mana hari-hari ini? Pilihan yang tepat. Saya merasakan hari-hari ini pilihan yang tepat itu akan membuat kita semakin cinta Tuhan. Pilihan yang tepat. Ya, Budi tadi ngomong tentang Tuhan dan keluarga. Itu kalau memilih ini pasti buah yang paling nyata di hatimu ini. Biar yang ngomong tadi ujian tadi, biar terus menyala. Kau akan rasakan. Semakin kau cari Tuhan, hatimu pasti menyala. Mencari Tuhan. Amin. Pilihannya itu yang cemar biar cemar, yang jahat semakin jahat, ya. Tapi yang dua ini pilihan kita. Yang benar akan semakin berbuat kebenaran. Ini luar biasa pilihan. Dan yang kudus, dia akan semakin kudus. Ini penting. Saya sudah berkali-kali ngomong hidup Kristen banyak selewat. Tahu nggak selewat? Oh, istilahnya itu selewat. Ya kayak itu loh, penyanyi Indonesia itu yang dulu ikut Idol. Ya pas nyanyi ini wedok. Suara wedok begitu wah, suara ini lanang. Siapa itu? Tapi kalah itu ya. Yang hebat yang Filipina itu ya. Wah itu hebat sekali yang Filipina. Dia menang American Idol, dia American Got Talent ya. Orang Filipina. Selewat.
Kadang wedok, kadang lanang. Lalu bingung loh waria. Banyak orang Kristen waria. Nak bengi wedok nak isuk lanang. Sawa kowe. Gus, Gus. Gus. Sing bater, Gus, Gus. Nggak bisa. Jadi apa yang kita dengar dari Pak Budi ini 9 kali lagu Tuhan, Mbok. Aduh, jangan kami untuk jangan jadi gadis bodoh terus ini waktunya sudah semakin dekat. Semua kita nanti akan diuji, benar enggak? Ini kan ujian nih. Kok suwi men yo, kok suwi men kok mantuk kabeh turu tapi ya bicara dia pakainya. Masa dikhotbah ulang-ulang, kenapa diulang? Kalau sudah dengar kayak gini, tanya sama Tuhan, Tuhan malam hari ini kok mengulang lagi khotbahnya apa maksudnya? Nah, mungkin saudara pengen diulangi supaya ngerti. Ini jangan jadi gadis bodoh. Amin. Karena tadi saya tuh sebelum Pak Budi khotbah di belakangku saya ngomong gereja ini semakin medeni. Bener. Nanti kalau dilawan Tuhan ambil gereja. Aku banyak penjahat di dalam gereja. Bukan maksudnya penjahat mafia ngerampok. Hidup dalam dosa itu penjahat kalau di mata Tuhan maksud saya ya. Tuhan uang gini salah gini bakalan kamu jadikan salah penyamun. Penyamun itu kumpulan yang penjahat boleh tak? Di bait Allah waktu itu ada penyamun tak? Ya tidak ada. Tapi Tuhan mau penyamun itu di gereja. Mau gereja pikir nangis, nakal-nakalan. Aduh. Dulu di Solo pernah kejadian ada PSK bertobat di PSK, tahu nggak PSK? Bertobat mau gereja, lah sing layani perjamuan, wah kaget podo kaget deh, dan langganan dulu. Ini kejadian sungguh. Makanya putih-putih dasi main perjamuan mati lah sebenarnya. Tidak ada orang tahu. Lah apa sebabnya nih? Pilihan, jangan jadi bodoh. Amin. Jadi bijaksana, persiapan sungguh-sungguh. Aku jadi wedi sudah sekali lagi. Ini menjelang akhir zaman, Tuhan akan saling. Ini waktu buat kita ya, masih kita ini harus sungguh-sungguh. Ya tadi yang benar semakin hidup benar, yang kudus semakin kudus. Saya minta sama Tuhan, kita diberkati inilah Tuhan, tolong aku masih jadi bodoh. Saya tuh sering gitu, nggak apa-apa. Tapi sadar, Tuhan aku butuh Engkau. Masih banyak hal bodoh yang aku lakukan. Tolong aku Tuhan supaya aku jadi bijaksana. Begitu sikapnya. Amin. Kalau dengar kayak gini punyalah hasrat tuh. Puji-pujian tadi juga ada kata-kata hasrat, passion gitu. Burning fire. Lagunya semakin menggebu-gebu lah. Ini jemaatnya orang ngerti bahasa Inggris. Burning of fire. Nyanyinya ngene-ngene ngono ya. Biar hati kita dibakar hati Tuhan gitu loh saudara. Amin. Ya, menginginkan. Aku dengar sore hari ini firman yang diulang lagi sama Tuhan. Aku pengen jadi gadis bijaksana. Amin. Ya bagi berdiri kita akhiri. Bapa, kami kembali mendengar suara-Mu sore hari ini. Kau sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan. Kami sungguh percaya Kau mengasihi setiap kami.
Engkau menilai akan setiap hati kami, Engkau menyelidiki akan setiap hati kami. Banyak hal-hal bodoh kami lakukan. Dan sore hari ini kami mendengar kembali firman. Kami mau berespon dengan benar, sikap hati yang benar. Kami mau menjadi gadis yang bijaksana. Sewaktu-waktu Kau berikan bagi kami, biarkan kami Kau tuntun menjadi gadis yang bijaksana. Terima kasih buat firman-Mu sore malam hari ini. Terima kasih. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah Kau mendengar firman Tuhan, Kau menyimpan dalam hatimu, Kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera Allah. Penyertaan Tuhan Yesus meskipun Tuhan mengatur. Engkau dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga semakin hari kau menjadi bijaksana untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hidupmu semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Hidupmu semakin hari semakin hidup dalam kebenaran. Dan hidupmu diubah oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga dimanapun kau ada, kau menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita percaya berkata, amin, Tuhan berkati.